Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ATC Official. Di sini saya akan melakukan trading dengan broker Orlim Trade ya, dengan broker Orlim Trade dengan menggunakan alat bantu sebuah indikator. Nah, untuk nanti akan saya jelaskan alat bantu indikatornya apa aja yang saya gunakan dan gimana cara menggunakannya, menggunakan settingan alat indikator yang saya gunakan ini untuk meraih cuan. Baik, kita langsung aja ke penjelasan indikatornya. Di sini saya menggunakan indikator fleksibel, menggunakan indikator EMA 4, EMA 32, EMA 13 dan EMA 23. Dan di sini saya juga menggunakan alat bantu indikator osilator fleksibel dengan MACD 10 29,6. Baik, jika sudah semuanya sudah disetting. Nah, cara membacanya gimana? Kita melakukan open posisi follow the trend ya. Tradingnya menggunakan follow the trend, jangan lawan trend ya. Kita follow the trend. Oke. Nah, saat trend sedang melakukan penurunan atau sedang downtrend ya, sedang downtrend, pasti ada yang namanya koreksi. Nah, di situ kita waktunya untuk open posisi. Seperti ini kita open posisi 3 menit untuk sell. Ya. Kenapa Bang open posisinya 3 menit? Nah, karena untuk berjaga-jaga, karena setiap candlenya tidak tentu, terkadang dia naik dulu baru turun gitu, kadang turun dulu ada sedikit naiknya begitu. Jadi kita memilih waktu 3 menit untuk jangkanya, untuk amannya. Jangan sekali-sekali 1 menit karena itu sangat berisiko saat dia loncat atau nge-gap ya, menciptakan gap. Oke, kita balik lagi ke penjelasan menggunakan indikatornya ya. Saat tren turun, ini dari tren SNR-nya ya, atau resistennya dari puncak untuk menuju penurunan, pasti ada yang namanya koreksi dulu ke atas. Nah, cara membacanya menggunakan indikator ini cukup simpel, seperti ini. Saat dia koreksi ke atas, dia akan menyentuh EMA 13 dan 23 ya. Saat dia bersentuhan dan tidak berhasil untuk menembus, di situ teman-teman bisa melakukan open posisi sell atau kebalikannya. Oh iya, saya lupa, saya juga menggunakan apa ini, Bollinger Band ya, bukan Bollinger Band, apa itu namanya, sebentar, saya juga menggunakan paraboliknya untuk settingannya 002 ya. 002 juga sama fungsinya. Saat dia tidak menembus parabolik dan EMA 13 dan EMA 23, maka kita bisa melakukan open posisi pembalikan atau follow the trend ya. Saat dia menembus di area sini ya, saat dia menembus area sini dia akan naik. Nah, kita tunggu, jangan kita langsung open posisi. Biasanya mereka akan naik terus seperti ini, lalu dia akan penurunan. Nah, kalau jika open posisinya kita di sini, maka yang terjadi loss. Makanya kita tunggu dulu, koreksinya dulu, baru kita melakukan open posisi. Saat mereka udah penembusan, kita baru bisa ikut open posisi ke atas. Begitu seterusnya ya. Oke, di sini apakah kita profit? Waktunya masih sekitar 35 detik lagi. Sepertinya ini akan ada kenaikan, ada penembusan ya di sini ya. Perubahan harga karena ada penembusan setelah koreksi. Baik. Oke. Jika sampai EMA-nya ini ditembus, kita akan melakukan open posisi buy. Oke, di sini kita akan melakukan open posisi buy. Oke. Di sini 3 menit akan open posisi buy. Kenapa Bang open posisi buy? Karena ini harganya sudah berubah ya, berubah total, sudah ditembus juga, makanya di sini udah akan persilangan ya. Sudah persilangan di situ. MACD-nya sudah bersilang ke atas dan sudah ditembus SMA 23 sama SMA 13 atau EMA lah, sama aja sih dua-duanya,
bisa kita sebut EMA atau SMA, tapi saya menggunakan EMA. Sebenarnya indikatornya keduanya sama. Baik, kita lihat apakah profit kita di sini. Seperti ini ya. Saat dia gagal untuk melanjutkan penerusan, sebenarnya saya lebih ketelat ya tadi ya. Telat. Harusnya kita di sini udah open posisi, tapi namun di sini kita baru open posisi ya. Lebih ketelat. Baik. Kita lihat apa profit. Kalau mereka ke atas atau trennya naik, mungkin dia akan mengejar area resisten ini atau ke ujung sini seperti itu. Oke, dia terbang ya. Baik, kita tunggu tinggal berapa detik lagi. Oh, masih ada 1 menit ya, sekitar 1 menit. Apakah profit di sini? Yang jelas sudah pasti profit ya, karena jauh sekali dia terbangnya dari areanya. Seperti itu ya teman-teman, untuk penjelasannya menggunakan indikator ini sangat-sangat mudah. Jadi saat tren seperti ini yang saya contohkan, saat tren akan berbalik, dia akan di area sini. Sebentar. Oke, ini saat dia jatuh ya, saat dia jatuh ini kan jarak antara SMA 23 atau EMA 23 sama EMA 4 nya itu sudah jauh ya, atau dari candlenya juga sudah jauh. Nah, saat akan berbalik di sini akan ada perpotongan. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan untuk open posisi juga selama 2 menit atau 3 menit untuk open posisi buy jika sudah jauh. Contohnya seperti ini juga. Ini udah antara EMA 23 sama EMA 4 nya ini udah jauh ya, udah membuka lebar. Maka di sini teman-teman bisa melakukan open posisi selama 3 menit untuk open posisi sell. Ini buy gitu. Ini profit ya tadi ya teman-teman. Profit. Jika saat akan pembalikan tren seperti ini ya, dia akan menembus areanya, akan menembus area 23 nya, EMA 23 nya. Nah, saat penembusan di sini teman-teman juga bisa open posisi buy selama 3 menit ya, seperti yang saya lakukan tadi. Yang mana Bang? Yang barusan kita open posisi ya di sini. Oke. Jadi kita melakukan open posisi buy di area sini untuk melakukan open posisi ke atas atau buy. Baik, mungkin sampai sini dulu ya untuk penjelasan indikator ini. Dan kita melakukan trading, kita juga udah profit karena kita melakukan kompensasi juga tadi. Oke, mungkin cukup di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.